terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan itu tadi kita menjelaskan mengenai manfaat tidur ya. Ternyata bagus banget manfaat tidur itu ya. Betul, Dan mulai harus fokus, udah gitu juga melatih kreativitas, sampai Betul. meregenerasi sel-sel tubuh, termasuk kulit juga yang berkaitan dengan fakta mitos yang belum dijawab nih tadi. Nah, itu dia ya. tadi. Nah, Apa dokter tuh? nih, ya, ini katanya begadang ini katanya dapat mengakibatkan kulit menjadi kusam. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Fakta. Ya, jadi tidur itu juga mempengaruhi produksi yang untuk kulit kita gitu, memproduksi hormon yang untuk kulit kita sehingga kolagen namanya ya. Sehingga itu kulit kita jadi lebih cantik, lebih sehat seperti itu. Nah, ketika kita kurang tidur, kulit kita itu jadi dehidrasi, seperti kurang cairan gitu. Nah, ini akan menyebabkan si sel-sel kita ini kurang asupan makan, gitu. Jadi makanya dia jadi kusam, kemudian kering, kadang jerawatan, seperti itu. Gitu. Nah, nih terkait nih biasanya kalau yang aku rasain nih ya Dok ya, kalau begadang itu bisa bikin emosian gitu Dok. Itu fakta atau mitos tuh Dok? Ini fakta juga. Oh ya. Iya, ini tadi balik lagi ke hormonal change ya, perubahan hormonal. Jadi ketika kita begadang, itu di otak kita neurotransmitternya tuh berubah. Salah satunya adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin kita turun sehingga kita menyebabkan mood change gitu ya, perubahan mood, kemudian Mood bisa swing gitu ya? Iya, mood swing. Kemudian bisa menyebabkan depresi. Coba bayangkan. Itu gara-gara kurang tidur ya? Depresi, anxiety gitu. Iya, gara-gara itu. Ya ampun. Nah, ini fakta mitos berikutnya lagi, Dok. Nah, katanya begadang dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Ini fakta atau mitos? Ini fakta juga. Waduh. Ya, bukan cuman stroke, tapi cardiovascular disease. Artinya jantung iya, stroke iya, hipertensi iya. Jadi semua iya. Ini bahaya banget. Karena kenapa? Penyebabnya adalah ketika kita kurang tidur, itu zat-zat inflamasi yang ada di tubuh kita tuh meningkat semua. Nah, kemudian terjadi aterosklerotik. Aterosklerotik tuh jadi, nah tadi zat-zat inflamasi ini akan menyebabkan plak. Plak tuh jadi kalau kayak sumbatan gitu ya di pembuluh darah kita. Sehingga ini tadi yang akan menyebabkan stroke atau serangan jantung. Seperti itu. Jadi ternyata dengan tidur itu banyak sekali sel-sel yang diperbaiki sebenarnya gitu ya Dok ya? Benar, iya. Gitu. Nah, ini katanya orang dulu sering bilang nih Dok, katanya begadang itu dapat menyebabkan pikun Dok. Itu fakta atau mitos? Ini fakta juga. Waduh, ini fakta semuanya nih hari ini. Ya. Jadi saat kita tidur itu kita merestorasi ya. Jadi kita mengingat-ingat kembali apa kejadian hari ini kemarin gitu. Nah, itu mengumpulkan memori-memori kita. Nah, ketika kita kurang tidur, otomatis memori itu tidak berjalan dengan baik ya, tidak menyimpan dengan baik gitu, sehingga kita jadinya lupa seperti itu. Jadi kita juga tidak fokus, benar nggak? Betul sih, betul banget sih. Kadang-kadang jadi akhirnya apa ya gitu ya? udah bawanya pengen marah-marah karena ngantuk ya, karena ngantuk dan lupa mulu gitu. Istri kadang bilang, kamu tuh kemarin tuh ngomongnya gini, apa kok kamu kayak gitu kok gitu. Itu gara-gara begadang. Mau ke kamar mandi lupa bawa anduk. Tadinya mau jadi marah kan gara-gara. Jadi bahaya lainnya menyebabkan pertengkaran rumah tangga. Rumah tangga, dari iya betul begadang sekali. aja Betul ya. sekali, Iya, betul, dari betul. begadang. Terkait dengan marah-marah nih dokter nih ya. Ini mungkin tensinya kalau lagi marah-marah naik ya. Jadi katanya begadang ini dapat menyebabkan hipertensi. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta juga. Wah. Ini balik lagi tadi ke zat-zat inflamasi yang ada di tubuh kita. Salah satunya interleukin 6, CRP itu meningkat sehingga ini menyebabkan hipertensi. Nah, kemudian pembuluh darah kita ini juga jadi tidak elastis ketika kita kurang tidur seperti itu. Iya. Kayak resiko hipertensi Karena- jadi lebih tinggi ya. Karena kurang elastisitas dari si pembuluh darah itu ya. Iya, benar. Jadi karena peningkatan tadi zat inflamasi itu menyebabkan pembuluh darah kita tidak elastis. Jadi itu akan memicu hipertensi. Baik, nah ini ada fakta mitos lagi nih Dok ya. Cukupkan waktu tidur sebelum dan setelah begadang. Jadi kayak membayar gitu ya, cukupkan waktu itu setelah kita begadang. Itu fakta atau mitos? Antu. Jadi karena aku kurang tidur kali Dok ya. Fakta atau mitos? Iya. Jangan dijawab dulu. Tunggu dulu. Lagi gak? Iya. Oke, Oke, selamat baik. pagi pemirsa, tetap di Hidup sehat. Seperti makan, tidur merupakan aktivitas penting yang dapat menjaga kesehatan fungsi tubuh. Tidur bukan hanya sembarang istirahat,
tetapi dapat memperbaiki dan memulihkan diri. Nah, bagaimana ya akibatnya jika terlalu banyak tidur? Tak hanya baik untuk kesehatan, tidur ternyata dapat membuat fungsi otak dan kesehatan mental terganggu jika kita terlalu banyak tidur. Tidur memainkan peran penting bagi otak karena otak menyingkirkan limbah, menyeimbangkan neurotransmitter, dan memproses ingatan saat istirahat. Ketika seseorang banyak tidur, dirinya bisa meningkatkan risiko gangguan pada memori dan penurunan fungsi kognitif. Selanjutnya, terlalu banyak tidur dapat meningkatkan faktor peradangan. Peradangan kronis dalam tubuh dikaitkan dengan peningkatan risiko dari berbagai macam masalah kesehatan, mulai dari obesitas dan infeksi. Peradangan dalam tubuh diukur dengan kadar sitokin atau protein C reaktif. Level CRP pada mereka yang tidur terlalu lama memiliki level lebih tinggi. Selanjutnya, tidur terlalu lama juga dapat menyebabkan obesitas. Penelitian di Kanada menemukan adanya hubungan antara penambahan berat badan dan tidur. Orang yang tidur pendek dan panjang mengalami kenaikan berat badan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidur dengan waktu normal. Terakhir, terlalu banyak tidur dapat meningkatkan risiko stroke. Melihat dari data penelitian Universitas Cambridge, data dari sekitar 9.700 orang Eropa selama 11 tahun. Orang yang tidur lebih dari 8 jam, 46% lebih memungkinkan mengalami stroke selama masa penelitian setelah disesuaikan dengan faktor komorbid. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidur yang lebih lama bisa menjadi gejala penting atau tanda peringatan risiko stroke. Nah, pemirsa, jangan tidur terlalu lama ya. 8 jam sehari sudah cukup membuat tubuh kita tetap sehat.